Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan lagi perkuliahannya secara online ya. Saya harap tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk tetap belajar di rumah ya. Tetap belajar di rumah. Baik. Untuk tugas setelah UTS ini kita akan melanjutkan mengenai tugas kelompok video animasi yang pada tahap sebelumnya sudah sampai pada tahap narasi. Nah, untuk setelah UTS ini saya harapkan tugasnya bisa kita selesaikan lah, minimal dalam 1 bulan ke depan. Karena kalau terlalu lama nanti terlalu menumpuk tugas ya. Jadi mulai minggu ini kita menyusun konsep dari video animasinya. Saya akan jelaskan mengenai beberapa konsep video animasinya. Jadi kita sudah melakukan beberapa tahap ya. Yang pertama tentu memilih tema besar. Ini sudah semua, menentukan judul juga sudah. Kemudian membuat summary atau ringkasan ya. Jadi yang ditujukan untuk ke siapa saja, kemudian audiennya siapa, level pendidikannya apa, itu juga sudah. Lalu yang selanjutnya yaitu membuat skrip atau narasi. Nah, ini saya kira sudah lumayan bagus semua ya, meskipun ada beberapa yang masih perlu diperbaiki, tapi nanti sambil jalan saja bisa kita perbaiki. Nah, ini untuk membuat storyboard ini saya kira bisa kita loncati dulu tahap ini ya. Jadi kita tidak perlu ke tahap ini dulu, nanti saja ya. Jadi kalau setelah konsep video animasinya dirumuskan, maka baru kita bikin storyboardnya lagi. Maka ada beberapa tahap lagi, yaitu memilih jenis video. Jadi nanti ada 3 macam video yang akan saya jelaskan, kemudian menentukan software atau aplikasi pendukung ya. Itu bisa masuk software animasi atau software graphics editor jika diperlukan, dan juga software audio editing atau untuk mengedit suara yang ada di videonya. Jadi nanti video itu akan terlihat lebih bagus kalau kita menggunakan 3 software ini ya. Jadi nanti bisa menyesuaikan lah ya. Kalau tidak tahu bisa tanya atau minta bantuan temannya yang lebih sanggup atau lebih bisa. Jadi tidak harus dijalankan sendiri ya. Dan juga ada beberapa website pendukung yang mungkin berguna ya bagi kalian semua untuk menyempurnakan videonya. Dan yang terakhir membuat animasi. Oh ya, yang terakhir mempublish di YouTube ya. Jadi nanti video itu akan sia-sia kalau cuma kita yang melihat. Maka itu nanti harus dipublish atau harus istilahnya diekspor di YouTube biar ditonton banyak orang. Semakin banyak like-nya berarti ya semakin bagus nanti. Meskipun nilai akhir tidak ditentukan oleh jumlah like. Kemudian ada catatan di sini ya. Jadi meskipun saya nanti menerangkan jenis-jenis video yang bisa dipilih, tapi tiap kelompok bebas menentukan jenis video dan aplikasi atau software yang akan digunakan ya, tergantung sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu bisa berkaitan dengan skill ya atau keterampilan. Jadi bisanya software apa, atau malah nggak bisa komputer sama sekali ya, harus bikin manual atau cari teman yang bisa ya. Ataupun bisa berkaitan dengan hardware atau perangkat yang dimiliki. Nah, laptopnya misalnya kurang canggih, ya kita bisa menyesuaikan. Atau kalau tidak punya laptop misalnya satu kelompok itu bisa pakai HP, asalkan ya tetap harus punya HP yang speknya bagus. Kalau nggak punya gimana? Ya diusahakan lah, cari pinjaman atau gimana gitu ya. Di jenis video yang pertama yang bisa sampean pilih ya, yaitu whiteboard animation atau handwriting. Jadi video ini itu tangan berjalan kemudian bikin gambar kayak gitu ya. Contohnya misalnya di sini. Nah, contohnya di video ini ya, silahkan diperhatikan dengan baik-baik. 2019, there was a cluster of pneumonia cases in China. Investigations found that it was caused by a previously unknown virus, now named the 2019 novel coronavirus. In this video, we'll take a quick look at what's currently known about the virus.
Keep in mind that this is a new virus, and what's known about the virus now might change in the future. Coronaviruses are a large. Nah, coba teman-teman perhatikan ya di sini ya. Jadi ada tangan bergerak kemudian bikin tulisan. Ini namanya whiteboard animation. Whiteboard animation. Nah, jadi ini pilihan yang cukup realistis dan cukup mudah. Dia ada beberapa kelebihan. Jadi ini bisa kita menggunakan komputer atau menggunakan laptop. Dan teman-teman tidak perlu bikin tangan sendiri ya. Tangannya sendiri direkam itu tidak. Tapi dari aplikasinya sudah menyediakan nanti ya. Tangannya seperti apa, kemudian jenis hurufnya seperti apa. Tinggal teman-teman menyiapkan beberapa gambar ya. Gambar-gambar utama yang akan ditampilkan sebagai animasi ya. Untuk pengiring narasinya itu gambar utamanya silahkan disiapkan nanti. Jadi sekalipun kelihatannya gampang ya, tapi tetap ada beberapa perangkat yang harus kita miliki ya, perangkat pendukung minimal. Yang pertama yaitu aplikasinya, namanya itu VideoScribe ya. VideoScribe ini bisa dijalankan di laptop, di PC ya. PC itu komputer kalau nggak tahu PC ya, atau personal komputer, atau bisa melalui HP ya. Jadi sangat fleksibel sekali ya. VideoScribe itu logonya seperti ini ya, kalau teman-teman ingin tahu. Nah ini adalah contoh logo VideoScribe ya. Jadi kalau ada aplikasi VideoScribe ya, yang mana aplikasinya ya, yang logonya seperti ini ya. Aplikasinya sebenarnya berbayar ya, tapi nanti saya kopikan bisa lah ya. Saya kopikan yang versi ini ya. Versi apa? Versi bajakan ya. Yang penting jangan dibagi-bagi ya, itu untuk kepentingan sendiri saja ya, jangan diperjualbelikan. Kemudian ada aplikasi lain yang juga berguna untuk mengedit gambar. Apa saja? Yang pertama yaitu CorelDRAW ya. CorelDRAW ini sangat familiar ya, saya kira ini kita sering kali mendengar ya. Atau selain CorelDRAW atau Adobe Illustrator ya, hampir sama ya, cuma beda merek, fungsinya sama, ngedit vektor ya. Di apa itu vektor? Wah, itu nanti kebanyakan kalau saya jelaskan di sini ya, bisa dicari sendiri lah ya. Yang selanjutnya KineMaster ya, ini juga familiar sekali. Saya lihat beberapa dari mahasiswa itu sudah punya aplikasi ini ya, KineMaster. Ini versi bajakan juga ada ya. Jadi kalau sampai download di Play Store itu bukan full versions, jadi nanti ada watermarknya ya, jadi ada tandanya KineMaster. Nah, untuk menghilangkannya itu maka harus ada yang versi berbayar. Nah, versi berbayarnya saya kira di Google juga banyak yang menyediakan ya, bisa di-download secara gratis. Nah, ini kemudian ada software namanya Camtasia Studio ya. Kalau sampai bikin di PC, nah itu maka harus direkam screenshot, untuk di layarnya harus direkam. Aplikasi perekamnya itu namanya adalah Camtasia Studio, seperti yang saya gunakan sekarang ini ya, untuk merekam presentasi ini dengan Camtasia Studio ini. Itu jenis video yang bisa dipilih. Yang pertama itu video handwriting animation. Lalu yang kedua yaitu video jenisnya adalah stop motion. Stop motion itu apa? Stop motion itu video yang sampai rekam sendiri di HP itu ya. Ya, pernah saya contohkan mungkin di beberapa pertemuan di kelas-kelas itu. Contohnya seperti ini ya, stop motion ini. Ini nama channelnya Ayo Mikir ya. Halo, apa yang kamu pikirkan ketika mendengar nama Albert Einstein? Relativitas atau salah satu orang yang terpintar? Ya, benar. Ia adalah salah satu manusia terpintar yang pernah ada dan semasa ini. Nah, apa yang membedakan video ini dengan handwriting? Kan sama-sama ada tangannya. Bedanya, kalau yang handwriting animation tadi, tangannya itu disediakan oleh aplikasi. Sementara yang ini
Ini orang gambar sendiri ya, gambar manual, kemudian direkam pakai HP gitu ya. Maka kita lihat tangannya sangat natural sekali. Apalagi spidolnya ini ada mereknya ya. Ini sangat familiar ya. Jadi kalau yang aplikasi tadi ya tangannya sudah disediakan dari aplikasi sana ya, yang di video scribe. Nah kalau ini sama, nanti bisa pakai HP. Jadi direkam manual ya, direkam manual. Jadi misalnya kayak yang Ia telah ya. oleh karena itu, untuk membuat bahasa maupun matematika, karena sebenarnya semua bagian kita bekerja secara maksimal. Nah ini Selain itu, mengerjakan soal matematika maupun fisika juga dapat meningkatkan kemampuan otakmu loh. nah, ini manual orangnya ya. Oleh Einstein sangat tebal, sehingga otak tersebut dapat bekerja dan berkomunikasi dengan maksimal. Nah kayak gitu ya. Ini manual. Ini tulisan ini ditambal sendiri, ditulis sendiri ya. Bukan tersedia dari aplikasinya. Nah, untuk membuat video stop motion itu kita butuh beberapa perangkat ya. Nah, satu bisa dikerjakan secara manual ya. Yang kedua, perangkat yang utama yaitu manusianya. Jadi harus ada di antara kelompok itu yang pandai menggambar ya. Yang bisa menggambar manual dan gambarannya ya nggak perlu bagus-bagus tapi yang jelas ya layak itu aja ya. Kemudian prinsipnya kita menggambar kemudian direkam ya dengan HP. Peralatan tambahan yang diperlukan itu ada tripod ya, karena kalau HP pegang pakai tangan itu pasti goyang. Maka harus pakai tripod. Nah, kalau tidak punya ya bisa pinjam lah ya. Masa sak kampus itu nggak ada yang punya tripod itu? Saya kira pasti ada yang punya ya. Ya harus pakai tripod. Aplikasi yang bisa dipakai apa? Untuk aplikasinya sendiri kalau tidak salah KineMaster itu juga bisa. Nanti silakan dicari tutorialnya lah ya di YouTube itu. Membuat video stop motion ya. Jadi membuat video stop motion pasti saya kira pasti ketemu lah, tutorial di YouTube itu atau di Google. Kemudian jenis video yang ketiga yaitu motion graphic, yaitu gambar bergerak. Ini juga saya contohkan, pernah saya contohkan ya, ini waktu pertama kali pertemuan di kelas itu pasti saya contohkan. Nah, coba teman-teman simak ya misalnya kayak gini. ADHD dan penanganannya. ADHD yaitu singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau dalam bahasa Indonesia gangguan pemusatan perhatian yang Nah, ini namanya motion graphic ya. Ini sangat familiar ya. Ini bisa dibuat dengan PowerPoint. Ya, aplikasi yang dibutuhkan ada PowerPoint. PC itu bisa kita gunakan di personal komputer. Nah, ini PowerPoint yang versi terbaru ya, bukan yang versi lama ya. Kalau tidak salah yang versi berapa? PowerPoint yang 2016 ya. Ya, yang versi 2016 ini yang menyediakan ini ya. Jadi PowerPoint yang versi 2016. Nah, kemudian ada aplikasi lagi yang sangat berat. Saya kira ini untuk desain grafis atau benar-benar desainer ya, Adobe After Effects. Tapi saya kira tidak ada salahnya jika ingin menambah skill, maka bisa kita coba. Lalu yang selanjutnya ada Pensil 2D, ini aplikasi gratisan. Nah, ini sangat simpel ya, tapi fiturnya kurang begitu lengkap. Dan kalau pakai HP itu bisa pakai KineMaster. Caranya gimana? Ya dicari tutorialnya di YouTube ya. Nanti kalau tidak ketemu bisa kita diskusikan lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika teman-teman kesulitan mencari gambar. Jadi teman-teman bisa gambar itu tidak perlu bikin sendiri ya, bisa download saja. Ada berbagai macam situs yang menyediakan gambar vektor gratis. Yang pertama ada freepik.com, yang kedua ada allfreedownload.com, ada vectorz.com. Nah, kemudian yang perlu diingat adalah dalam memasukkan kata kunci itu harus pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia susah untuk ketemu.
Jadi misalnya kayak gini ya. Kita lihat mana ya. Nah ini ya. Ini misalnya salah satu situs namanya factozy.com. Kalau sampean misalnya pengen cari gambar otak, maka jangan ditulis otak, tapi tulis apa? Brain. Karena nanti munculnya akan banyak. Kalau otak bahasa Indonesia sangat terbatas, nanti ya hasil pencariannya akan sangat terbatas. Atau misalnya kalau tidak tidak puas dengan gambar-gambar yang tersedia, ya bisa dibikin karikatur sendiri lah ya. Bisa pakai CorelDRAW atau pakai aplikasi gambar yang lain di HP, itu juga bisa pakai Canvas dan lain sebagainya. Saya kira teman-teman mungkin lebih tahu. Nah, kemudian sebelum saya tutup, perlu saya ingatkan bahwa tugas itu harus ada deadline ya. Maka deadline selanjutnya adalah menentukan jenis video dan aplikasi yang digunakan ya. Ini diputuskan maksimal 25 Maret atau hari Rabu ya. Jadi kalau sekarang hari Senin, maka 2 hari lagi ya, masih ada waktu. Nanti aplikasi apa atau jenis video apa yang akan dipilih itu harus sudah saya ketahui ya. Nanti saya kontak lagi di WA group ya. Saya bikin list atau daftar kelompok, kemudian jenis videonya dan aplikasi yang digunakan. Catatan lagi ya, jenis video tidak harus sama dengan yang ada di presentasi saya ini ya. Tapi bisa berbeda tergantung seleranya masing-masing atau tergantung kemampuan yang dimiliki ya. Kemudian kalau aplikasi ya sama, juga tidak harus sesuai dengan apa yang saya sarankan ya, bisa pilih sendiri aplikasinya. Ini hanya gambaran saja, barangkali teman-teman belum tahu ya. Saya kira itu dulu ya untuk hari ini. Saya akhiri ya, kalau ada pertanyaan silakan tulis komen di grup WA. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.